Ya. Kita lanjut lagi ya, Via. Diskusi dengan Mas Arya Sandi Yuda. Mas Arya, kalau melihat menyambung pertanyaan saya tadi dan juga melihat respon dari rekan-rekan kami yang di Amerika Serikat dan juga di Jerman, respon dari pemerintah setempat begitu ya. Apakah cukup kecaman saja atau harus ada embargo ekonomi atau harus ada juga pengiriman pasukan militer ke wilayah Ukraina dan juga Rusia? Harus seperti apa ini, Mas? Jadi kalau dugaan saya ya, ini akan berakhir pada diplomatic stalemate, jadi kebuntuan diplomatik atau satu kondisi yang sebenarnya akan kembali pada status quo. Kenapa? Karena memang negara-negara termasuk yang disampaikan kolega kita tadi dari Jerman ya, meskipun masyarakatnya juga mungkin secara personal elit-elitnya itu punya kecenderungan pada Ukraine, tapi memang pertimbangan-pertimbangan efek atau konsekuensi ekonomi, misalnya supply shock terkait dengan harga energi atau minyak dan seterusnya, dan gas juga ya. Saya kira itu menjadi pertimbangan kenapa elit-elit terdekat sekalipun seperti negara Uni Eropa, Jerman, pemimpin tradisional di Uni Eropa itu juga tidak terlalu tidak terlalu asertif gitu dalam sikap. Dia hanya bentuknya tidak sampai misalnya menggelar satu operasi baru, atau kemudian kita bisa lihat bagaimana kolega kita di Amerika Serikat menyebutkan Joe Biden mengecam, disebut juga Putin adalah agresor. Tapi tindakan-tindakan yang sifatnya dalam bentuk operasi militer menurut saya unlikely. Gitu. Iya, baik. Nampaknya ada kendala teknis ya. Kita akan coba hubungi kembali Arya Sandi untuk membahas mengenai masalah ini ya, karena tadi dikatakan juga sebenarnya ini menjadi sorotan dunia. Ya. Nantinya banyak yang mengatakan sudah sebelumnya mengkhawatirkan akan terjadi gencatan senjata ataupun operasi militer yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina. Kita lanjut lagi sama Mas Arya. Mas Arya, nantinya tadi kan Anda sudah mengatakan nantinya harus langkah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia begitu ya? Akhirnya akan menjadi apa kan begitu ya, Mas Arya? Apakah pemerintah Indonesia juga harus mendukung salah satu pihak atau mengambil posisi seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana elit-elit di Amerika Serikat, Joe Biden meskipun menyebut Putin sebagai agresor dan segala bentuk sebutan negatif lainnya, terus juga Eropa juga para politisinya juga masyarakatnya punya kecenderungan membela Ukraine. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat dari segi dari level negara itu tidak ada statement yang terlalu asertif ya, terutama misalnya pengiriman pasukan, operasi militer. Nah, negara-negara yang sangat besar kepentingannya terhadap situasi Ukraina dan Rusia saja itu tidak terlalu jelas. Jadi kita memang sepertinya Indonesia juga, saya tidak menganjurkan, tapi saya menduga bahwa Indonesia juga sepertinya akan tetap pada posisinya yang non-blok, terus kemudian independen strategis gitu. Jadi tetap independen, tidak terlibat dalam satu pemihakan tertentu, tapi tetap berpikir tentang kepentingan strategiknya, sebagaimana juga elit-elit di Eropa dan Amerika Serikat. Karena mereka semua atau negara-negara di kawasan, negara-negara besar termasuk kita yang juga menjadi dampaknya nanti berpikir panjang tentang konsekuensi supply shock misalnya terhadap kerangka fiskal kita. Pastinya kalau ada peningkatan harga kan berdampak pada kerangka fiskal, terus juga stabilitas ekonomi dan keuangan. Itu mungkin pertimbangan-pertimbangannya. Tapi untuk lebih jauh misalnya pemihakan secara nyata atau dalam bentuk yang saya maksud nyata itu yang dalam bentuk hard approach gitu, operasi militer sepertinya unlikely baik di kita ataupun di negara-negara besar Eropa dan Amerika Serikat. Baik. Mas Arya Sandi Yuda, terima kasih Mas atas waktunya pagi ini ya. Sudah memberikan analisanya, pandangannya. Semoga ya konflik ini tidak berlarut-larut begitu ya yang terjadi di Rusia Ukraina ini, agar dampaknya ke Indonesia pun juga tidak terlalu berat juga gitu.